Bung, tapi pernah nggak berpikir tiba-tiba Bung keluar dari orbit karena misalnya katakanlah endorsement itu bukan untuk Bung Ganjar tapi untuk yang saya sebutkan tadi, tapi tiba-tiba arus lain menjagokan Bung Ganjar? Belum ada pikiran itu. Belum Karena ada pikiran ya? sampai sejak saya mahasiswa sampai hari ini tetap PDI. Bung, tapi pernah nggak berpikir tiba-tiba Bung keluar dari orbit karena misalnya katakanlah endorsement itu bukan untuk Bung Ganjar tapi untuk yang saya sebutkan tadi, tapi tiba-tiba arus lain menjagokan Bung Ganjar? Belum ada pikiran itu. Belum Karena ada pikiran ya? sampai sejak saya mahasiswa sampai hari ini tetap PDI. Dulu PDI, sekarang tetap PDI. Perjuangan, saya masih di jalur itu. Jadi mungkin agak berbeda ya. Mungkin orang melihat membaca survei dan sebagainya seolah-olah sudah akan dia. Di partai saya tidak. Ingat nggak waktu Bu Mega dulu mau mencalonkan Pak Jokowi? Semua masih ramai, tiba-tiba seorang Jokowi diambil dan itu membuat gempar semuanya. Jadi artinya kalau kita ngelihat, saya mau melihat dari orang dalam sebagai orang PDI Perjuangan yang warnanya merah kayak bajunya Refli lah, kira-kira begitu kan. Oh ya, merah ini ya. Nah, saya mencoba menghormati konstitusi partai untuk begitu. Jadi biasa saja. Saya bilang Belanda masih jauh gitu. Belanda masih jauh ya. Kalau kami di internal partai itu terbiasa untuk udah deh sekarang kita bekerja bagaimana dekat dengan rakyat, terus kemudian membuat keputusan-keputusan penting yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat meskipun nggak sempurna amat, itu aja dilakukan. Kalau kemudian itu bisa dilihat seleksinya alam, nanti akan muncul sendiri-sendiri. Bung Ganjar kan kadang-kadang sering ditempatkan sebagai ahli warisnya pemerintahan sekarang. Ya wajar ya karena sama-sama PDIP. Tapi di sisi lain pembelahan masyarakat itu seperti masih terjadi itu. Luka Pilpres sudah selesai dengan Pak Prabowo masuk di pemerintahan. Paling tidak begitu. Sandi Uno juga nggak begitu kenceng-kenceng amat. Tapi kok kesannya luka Pilkada DKI kok masih ada. Itu gimana, Bung? Iya, bahkan ucapan kadrun, cebong, kampret itu masih ada. Sekarang ada kadrun lah sekarang. Kadrun sama apa ya pokoknya. Yeah. Dan Bung menjadi pusat bullying juga kalau sudah ngomong begitu. Kadang-kadang sudah, sobat era sekalian, ini teman saya semua. Anies itu teman satu angkatan di Fakultas Ekonomi. Bung Ganjar juga teman satu kuliah, satu fakultas bahkan. Tapi kalau orang bicara tentang head to head ke depan, wah, ini ahli waris cebong itu adalah Ganjar Pranowo, bukan Ganjar Prabowo atau Ganjar Sungkowo. Ahli waris kampret itu adalah Anies Baswedan. Nah gimana, Bung? Daripada kita ngomong setengah-setengah, kita ngomong aja apa adanya kan? Gimana? Iya, saya kira analisisnya tidak keliru-keliru amat karena memang istilah saya residu politiknya belum habis betul. Residu politiknya masih, dan residu politik ini sebenarnya adalah investasi deposit yang hari ini ada untuk di-maintain dan bisa digerakkan. Itu wajar saja. Dan dari DKI memang DKI itu kalau bahasa saya proses politik yang bikin sakit perut itu sakit perut terlalu lama dan divided-nya terjadi, divided society-nya terjadi, terus kemudian pembelahan seperti itu memang muncul dan betul ini sengaja dipelihara atau terjadi secara alamiah atau bagaimana, Bung? Awalnya ada desainnya, terus kemudian ketika ekornya bisa ngikut ya dipelihara. Yang saya katakan itu tadi. Saya mengatakan itu residu politik Pilkada DKI, tapi hari ini itu deposit yang bisa dikelola oleh siapapun yang akan membutuhkan itu.
Karena ini captive ini, market ini captive ya, yang bisa digerakkan dengan isu agama. Maaf aja saya kalau belak-belakan. Jadi saya ini aneh, Ahok itu teman dekat saya. Satu komisi, teman berdebat, pernah mau berkelahi sama dia. Iya, komisi 2 kan dulu. Iya, kan? Itu teman saya. Terus Ahok malah bilang itu ketua saya itu katanya. Iya. Bung Ganjar kan pimpinan komisi waktu itu. Iya. Jadi saya sangat dekat ya. Terus kemudian Anies, loh, saya sama Anies bareng-bareng, KKN juga bareng waktu itu. Saya deket dan tidak pernah ada masalah. Pada saat Anies mau maju. Memang Bung Ganjar bukan tipikal mahasiswa yang contoh yang baik, tapi politikus yang baik. Jangan nyontoh saya sebagai mahasiswa yang baik, itu betul. Jangan diulangi lagi deh. Makanya kenapa saya pengen sekolah lagi dulu, ambil pasca itu karena itu aja. Jangan jadi. Nah, pada saat kemudian. Nah, gimana? Saya ikuti Anies mau maju presiden, saat itu ikut konvensi Demokrat, saya lupa ketemunya di Kendari atau di Palu saat itu, dan dia kasih buku ke saya, bukunya merah, terus kemudian, Jar kalau ada waktu baca-baca, oke nih, tak baca-baca. Kemudian gagal, tidak jadi maju, terus kemudian bergabung dengan Jokowi, kemudian jadi menteri, kita fine-fine saja. Jadi saya membayangkan gini, Ref, kalau kemudian Anies itu posisinya tetap jadi menteri, konstelasinya tidak seperti ini. Saya kira Anies akan menjadi cebonger yang kemudian masih digebukin. Pasti. Jadi suasana. Berarti salahnya Pak Jokowi dong yang memberhentikan Anies. Ya, terus kemudian Mas Anies maju DKI, terus kemudian dengan kompetisi sama Ahok, dan kemudian dia menjadi pemenangnya, dan inilah kemudian menjadi cerita yang tadi deposit ini bisa dipelihara dan sebagainya, dan akhirnya ya boleh jadi kemudian gambaran-gambaran itu muncul. Ya, tapi memang begitulah yang terjadi, Bung ya, karena sepertinya ini analisis boleh ditambah lagi analisisnya. Ya sepertinya kemudian pihak cebong atau pihak kampret, saya nggak mau menyebut salah satunya ya, memerlukan ikon baru, Bung, karena ikon yang lama tiba-tiba terserap di pemerintahan gitu. Yang tadi Ganjar Prabowo, Prabowo yang dikasih Ganjar. Iya. Bergabung di pemerintahan, memang konstelasi berubah sangat keras sekali, sangat dahsyat sekali. Maka saya memang melihatnya yang dulu rombongan follower yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini tiba-tiba seperti kehilangan induk. Karena kehilangan induk, maka mencarilah tokoh-tokoh baru. Maka kemudian terjadilah pembelahan-pembelahan yang tadi Refli katakan itu. Jadi ya prosesnya begitu. Maka kalau saya lihat, kalau ada berita tentang Mas Anies nggak baik, kemudian baik-baikin saya. Kalau ada cerita saya nggak baik-baikin Anies, atau salah satu muncul kemudian digebukin di antara satunya. Pada saat saya ketemu sama Anies, saya bilang, Nis, awake dhewe ini ada apa ya? Kok kemudian dari kelompok-kelompok itu ya mbuh gitu. Ada kita asik-asik saja. Saya ngobrol sama Mas Anies, ngobrol sama Kang Emil. Bahkan sebelum Pilpres, kami pernah bertemu bertiga. Sama-sama kita bertiga mendapatkan penghargaan waktu itu untuk keterbukaan informasi. Dan waktu itu akhirnya setelah kita bertiga, para juaranya ini mendapatkan penghargaan, saya bilang, Nis, Mil, kita ngobrol yuk, bertiga aja deh. Masa politik panasnya kayak begini, tidak ada yang meredam. Semua seolah-olah membiarkan bara itu membara di mana-mana, api itu membara di mana-mana. Oke, yuk ngobrol. Akhirnya kita dari kantor Wapres lewat Jalan Monas, dibuka pintunya, terus kemudian masuk ke kantor Pemda DKI, terus kita ngopi bertiga. Saya hanya, ya kita mau apa? Enggak sih, usulan saya hanya mau foto bertiga aja kok. Terus apa kata mereka, mari kita upload. Ternyata uploadnya bagus semua. Loh, ini kan enak begitu. Maka sebelum Pilpres, sebelum Pileg, waktu itu kita lakukan itu. Sehingga sampai sekarang, kami ini baik-baik dengan mereka-mereka. Kami ngurus para pemuda juga baik-baik dengan mereka. Nggak ada cerita-cerita yang mengerikan seperti. Tapi Bung, waktu ada pertemuan gubernur, bupati, wali kota muda ya, kalau nggak salah ada Bung Ganjar, ada Emil Dardak, ada AHY juga. Di Bogor. Iya di Bogor. Kenapa Anies nggak diundang? Padahal dekat sekali dia di Jakarta, tinggal naik kereta. Enggak, diundang. Oh diundang dia. Jadi gini, waktu Bima Arya ngontak, Mas Ganjar kayaknya kita perlu ngobrol, oke, saya oke. Terus kemudian diundang AHY oke, Kang Emil oke, Emil dua-duanya, Emil Jabar sama Emil Jatim, terus kemudian Mbak Yeni. Waktu itu konfirmasi di awalnya Mas Anies datang,
Makanya saya bilang, Oke. itu akan jadi wajah bagus. Ada cerminan bagus, Mas Zul datang dari NTB jauh-jauh semuanya. Itu akan jadi wajah cerita yang bagus sebenarnya. Maka saya tidak tahu, tapi Kang Bima Arya bicara, Mas Ganjar, sorry ini kayaknya Mas Anies hari ini nggak bisa. Oh nggak apa-apa, saya niat baik aja karena kita mau ngobrol bareng-bareng. Awal ceritanya Padahal yang mau ditunggu kan cuma 2 orang saja, Ganjar sama Anies gitu. enggak lah, enggak. Jadi bisa kita bikin Afgan ya. Afgan tuh Anies fans Ganjar. Bisa aja.